Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jawab salamnya bareng, tapi masih ada ibu-ibu yang di belakang yang belum sempat jawab salam saya. Biar jawab salamnya bareng, kompak dan serempak. So this morning I would like to try. So if we are the best Muslimah, if we are the best Muslim, I hope should be answer my salam. Do you understand? Hebat ya kampung Iwur ini. Bahasa Inggrisnya luar biasa. Yesnya paseh ibu ya. Bahasa Inggris itu emang ibu bahasa yang paling mudah, bahasa yang paling ringan. Kalau kagak yes berarti, kalau kagak no berarti iya bisa ya. Memuhabbatihi kartahu abkanam kia hitung kaha jarehehe. Syukriya jal-jal le baba kabukar ki jal-jal de jal den merehat tekak jawab barokahe ngerti enggak bu? Ada yang bilang meneketehe. Yuk orang sadayana ayah Sunda ya nyuhunkan ridona kasadayana supados jawab salam pripados. Kanca-kanca kula muni kok daluni biantu. Kaget ibu ya? Sama saya juga kaget. Luntur dah bedak ibu ya. Dari beduk subuh ibu udah dandan ibu ya. Kanca-kanca gula munika daluni kanjeng sanjang kalian kanca-kanca aja takon sini biasa le sing penting kowe padha karo nyong Islam. Yuk jawab salam J. Jene kompak iki. Nang kono jene kok kompak iku wedhus gembel iki Bu. Ambo rasanya sanak sekali bisiko bana-bana takana. Allah nan kadang iku alhamdulillah kita nanti ini jadi kadang ya onde Jawab salam ibu, semoga yang jawab salam sehat walafiat, yang jawab salam berkah rezekinya, yang jawab salam suaminya makin cinta, yang jawab salam suaminya makin sayang, yang jawab salam utang-utangnya lunas. Masya ilaha illallah, pulang utang ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Isra wal Mi'raj ayataini 'azimataini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayat. Hadratul masyayikh, hadratul asatid, wabil khusus para tokoh masyarakat, para sesepuh, sahibul wilayah,
yang punya kampung, Bapak Kepala Desa Kampung Iwul, betul Iwul Ibu? Kampung Iwul, ayahanda tercinta Bapak Nasim Setiawan, kita doakan semoga beliau sehat walafiat, panjang umur, Allah jaga kesehatannya. Bapak Ketua MUI Bapak Dedi Supriyadi, kita doakan semoga beliau sehat walafiat, panjang umur, Allah jaga kesehatannya. Ustazah Nunung Hasanah, Ustazah Nunung Safitri, Ustazah Edi Suryana, Ketua Majelis Taklim Baitur Rahman, bapak-bapak sekalian, Pak RT, Pak RW, wabil khusus ibu-ibu calon ahli sorga. Lemes amat Bu didoain. Wabil khusus ibu-ibu calon ahli sorga, kita doain Pak biar ibu-ibu duluan masuk sorga. Mati Bu, mati. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'amillah, saat ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, hadir di Masjid Baitur Rahman yang hadir begitu indah. Mohon kepada Allah hadirnya kita di sini, kumpulnya kita di sini, Allah hapus dosa-dosa dan kesalahan kita. Hadirnya kita di sini, kumpulnya kita di sini, baca zikir, baca ratib, baca solawat, nanti bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat dan salam semoga kita, keluarga kita, sanak famili kita selamat dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah sekalian, waktunya sudah siang. Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Masjid Baitur Rahman Kampung Iwul. Pada kesempatan kali ini saya tidak bahas perjalanan panjang hikmah Isra Mi'raj, tapi ibu lihat Isra Mi'raj itu dari masjid ke masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Isra dan Mi'raj ini Bu dari masjid ke masjid. Ternyata Bapak Ibu sekalian, kenapa dari masjid ke masjid? Ternyata bangunan, tempat, satu-satunya bangunan, satu-satunya tempat yang nanti masuk surga, masjid. Masya Allah. Satu-satunya bangunan, satu-satunya tempat yang tidak dihisab, tidak dihitung, masjid. Rumah ibu nanti dihitung oleh Allah, sebelahnya kulkas, sebelahnya meja, lemari, semua dihitung. Kontrakan berapa? Ada kontrakan ibu? Kontrakannya berapa, rumahnya berapa, mobilnya berapa, motornya berapa, dihitung. Masjid ini nanti masuk surga. Yang pertama Masjidil Haram masuk surga, amin. Yang kedua Masjidil Aqsa, yang ketiga Masjid Nabawi, yang keempat Masjid Kuba. Nggak tahu ini Masjid Baitur Rahman keberapa ibu ya nanti ya, tapi semuanya nanti masuk surga. Ketika masjid ini nanti masuk surga, panadal munadi, ada yang manggil, wahai masjid, engkau ada di surga, siapa yang engkau panggil? Masya Allah, mudah-mudahan ibu nanti dipanggil di surga di sana. Amin ya rabbal. Ini masjid nanti masuk surga, Masjid Baitur Rahman masuk surga. Allah bilang, siapa yang engkau panggil? Yang pertama yang dipanggil oleh masjid ini siapa Bu? DKM merebot, bukan. Siapa yang pertama yang dipanggil? Alladzi yunfiqu amwalahu. Yang dipanggil nanti sama masjid adalah orang yang menginfakkan hartanya untuk masjid, orang yang mensodakohkan hartanya ke masjid. Ibu kalau ngaji buat masjid, sodakohnya masjid. Saya mau tanya, ibu kalau sodakoh banyak apa dikit? Saya cek ya, saya cek nih ibu Pak. Ibu kalau ngaji di dompet ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Kira-kira yang masuk kotak yang mana Bu? 2.000 Bu. Masya Allah, emang jujur ya Bu ya. Saya tanya lagi Bu, 2.000 cakep apa 2.000 lecek? Oh iya 2.000 lecek Ibu ya. Kembalian literasi ya Ibu ya.
Yang pertama, dipanggil oleh Allah orang yang menginfakkan masjid, hartanya ke masjid. Yang kedua, min sya'airillah, yang mensyiarkan masjid, yang datang ke masjid saat ini. Kenapa bukan di dalam, ini syiar di luar di sini? Oh, ternyata Masjid Baitur Rahman, Majlis Taklim Baitur Rahman ada syiar. Insyaallah orang yang mensyiarkan masjid nanti dipanggil masjid di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Tuh yang pertama dari masjid ke masjid. Yang kedua, Bu, saya pada kesempatan kali ini akan menjelaskan hikmah gerakan sholat. Saya mundur dikit Ibu ya, bapak-bapak nggak kelihatan Bu. Bu, bapak sekalian, sholat 5 waktu tadi kiai kita sudah jelaskan betapa pentingnya sholat. Ternyata sholat yang kita kerjakan itu gerakannya saja ada hikmah. Nih bapak ibu sekalian, dalam kitab Safinatun Najah, wa nusannu ayyarfa'aradah inda takbiratul ihram, disunnahkan ngangkat tangan kalau takbiratul ihram. Ibu mau sholat, usolli fardhuhri arba rakaatin musabbihatin ma'munatin, Allahu akbar, angkat tangan. Kenapa kita ketika sholat angkat tangan? Ternyata Bu, secara psikologi gerakan ini kita ini nyerah sama Allah. Kita angkat tangan ini nyerah sama Allah. Kenapa nyerah sama Allah? Allahu akbar, ya Allah, saya orangnya yang banyak dosa. Betul apa betul kira-kira Bu? Ya Allah, saya nih ngaji merajin, ngomongin orang kita sholat, ya Allah, saya nih orangnya yang berani banget sama suami. Pak, mau berangkat Isra Mi'raj ke Masjid Baitur Rahman. Iya Bu. Pak, Ibu mau berangkat, ntar jemuran angkat ya Pak ya. Kayaknya agak teduh-teduh. Habis angkat jemuran, ono si Otong minta duit, kasih 5.000 ya Pak ya. Nasi udah matang, udah masak, Bapak nyendok sendiri. Bapak habis nyendok jangan lupa cuci piring ya Pak ya. Masya Allah, ngajinya mah bagus, Isra Mi'raj nyuruhnya banyakan ibu-ibu. Kita nyerah Pak. Ya Allah, saya nih orangnya yang banyak dosa. Dosa terhadap istri, dosa terhadap suami, dosa sama saudara. Sholat mah sholat, burung dara, burung tekukur sama sedara, kagak badaah. Masya Allah, sholat mah sholat, berantemnya mah rajin. Ya Allah, kita angkat tangan, ya Allah, saya yang banyak dosa. Allahu akbar kabira walhamdulillahi wa subhanallahi bukratan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal. Bu, ini wajah tuh. Ini wajah tuh, sesungguhnya wajah tuh bukan berarti wajah. Sesungguhnya aku menghadapmu ya Allah. Aku menghadapmu, menghadap kiblat ya Allah, menghadapmu. Dosa saya banyak, salah saya banyak. Saya ya Allah yang banyak salah, dosa sama suami ya Allah Bu, subhanallah Bu. Makanya Bu, ternyata kenapa Bu, kalau dulu mau balik bilang Bu, ternyata di neraka banyakan ibu-ibu karena kurang taatnya sama suami. Kurang taatnya sama suami. Nih Bu, caranya gimana? Suami mau kerja, suami mau dagang, suami mau usaha, suami mau ke kantor, suami belum berangkat, cium tangan suami. Saya mau tanya, cium tangan kagak Bu? Yang bener Ibu. Sebab ada Bu, amal lakinya gede. Saya mas sama suami saya boro-boro salaman, saya mas salaman setahun 2 kali, Idul Adha sama Idul Fitri.
Bu, ibu jangan remehin kalau suami mau berangkat kerja, mau berangkat ke kantor, bapak mau ke sawah, mau ke kebun. Bu, kalau bapak mau ke kebun, mau ke sawah, jangan lupa pakai indasi, pakai indias. Selamat berjuang papa ke sawah, mah cium tangan. Ayyumma mara'atin matat wa zawjuha an kharatin dakhalatil jannah. Kalau suaminya ridha ikhlas, istrinya meninggal dunia, dakhalatil jannah, masuk surga. Amin ya rabbal. Suami mau kerja, mau dagang, mau usaha, lihat suami saya senangnya apa, kopi atau teh, senangnya apa? Oh, senangnya teh, bikinin bu teh segelas. Masya Allah, bu jangan remehin. Bikin kopi, bikin teh segelas untuk suami yang berjuang menafkahi keluarga, untuk suami berjuang menafkahi keluarga, anak dan istri. Suami mau berangkat, ibu bikin teh segelas. Al jaza kal jabal Uhud, pahalanya seperti gunung Uhud. Masya Allah, satu gelas pahalanya seperti gunung Uhud. Bu, besok biar pahalanya gedean, bikin kopi seember. Saya blok ke suami ibu. Kembali lagi ibu ya, angkat tangan ya Allah. Allahu Akbar ya Allah. Saya yang banyak salah, saya yang banyak dosa ya Allah. Utang saya banyak ya Allah. Masalah saya banyak ya Allah. Penyakit saya banyak ya Allah. Nih bu, angkat tangan. Kenapa kita nyerah angkat tangan bu? Sekarang nih, orang sekarang beda dengan orang dulu. Kenapa? Orang tua dulu umurnya panjang, orang tua dulu sakitnya cuma dikit bu. Orang tua saya zaman kakek nenek kita dulu sakitnya cuma 2, kalau kagak bengek kubis, itu doang 2, kalau kagak bengek. Kalau sekarang penyakit banyak. Kenapa? Ternyata bu, dalam dunia kedokteran WHO, World Health Organization, penyakit itu bukan karena seri virus, ternyata penyakit banyak pikiran. Betul ibu? Coba ibu sekarang penyakit asam urat, urat asam, ya kan, darah tinggi, darah pendek, stroke, kolesterol, ini bahaya bu. Berdasarkan survei, penyakit stroke ini penyakit yang berbahaya. Bukan hanya 60-45 bisa gejala stroke, dan stroke ini penyakit sangat berbahaya, penyakit berat. Jangankan stroke, segerobak aja berat. Oh, stroke ibu ya. Kenapa banyak pikiran ya Allah? Kita nyerah nih, anak saya ya Allah susah banget ibadah, anak saya susah ngaji ya Allah, suami saya berat ke musola ya Allah. Kita nyerah sama Allah. Anak sekarang bu, kalau udah SMP malas ngaji. Betul ibu? Betul nggak kira-kira bu? Anak sekarang kalau udah SMP udah kenal motor kagak mau ngaji. Di kampung saya, nggak tahu kampung Iul mah sama ibu ya, masa susah banget dibilangin bu anak sekarang. Ya Allah, angkat tangan, saya lagi dalam keadaan susah. Angkat tangan, saya banyak masalah. Angkat tangan saya ya Allah yang banyak salah. Allahu Akbar nih, kita angkat tangan bu. Habis itu bu, habis angkat tangan Allahu Akbar. Kalau bahasa saya orang Bekasi ibu, saya Betawi asli, saya Bekasi. Di sini ada saudara saya nih, Ustadz Eka Nur Helmi, satu pesantren sama saya di pondok pesantren Ummul Qura Lewiliang Bogor. Dulu saya tahun 2003 pernah ceramah di sini, lama dulu. Ini ternyata dulu masih hutan sini bu ya, masih serem. Ternyata begitu cepat perkembangannya. Alhamdulillah saya bisa silaturahmi kemari. Alhamdulillah bu. Pak, habis takbiratul ihram bu, ini tangannya begini. Kalau orang Betawi, orang kampung saya, kalau tangan begini bahasanya sedekap. Orang sini apa pak? Oh sama berarti ya? Sama. Habis takbiratul ihram ini sedekap bu. Ternyata dibalik sedekap begini, kenapa kita sholat sedekap? Ini bu ternyata begini. Lihat, semua orang kalau begini sedekap. Kenapa sedekap? Ternyata gerakan begini posisi orang mati. Ini orang kalau mati tangannya begini. Ada nggak orang mati tangannya begini bu? Songong tuh orang mati ya.
Kenapa sedekah begini? Ini posisi orang mati. Allahu Akbar, sebentar lagi saya tanya dulu sama ibu, mati apa meninggal? Meninggal ya ibu ya. Mati apa meninggal? Meninggal Pak. Ibu bilang, semua bilang tadi ibu-ibu meninggal. Tadi ibu kalau bilang meninggal takbiratul ihram, Allahu Akbar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa Jadi kalau ibu tadi bilang meninggal, Allahu Akbar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa meninggal. Jadi kita ini belajar sholat. Sebab Bapak Ibu sekalian, sama sebenarnya panggilannya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mama. Nih ada 3 bahasa. Nih 3 bahasa kampung kita. Ada yang pertama wafat, betul Ibu? Wafat bukan bahasa Indonesia, bukan. Yang kedua mati. Mati bukan bahasa Indonesia. Yang ketiga, mohon maaf agak kasar, mampus. Mampus bukan bahasa kampung Iwul, bukan. Mampus bukan bahasa Betawi. Yang pertama wafat. Tufiya bin Madinatil Munawwarati Abuhu Abdullah. Tufiya makna wafat, wafat bahasa Arab. Yang kedua mati, tadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa Yang ketiga mampus. Mampus bukan bahasa Arab, bukan bahasa orang kampung Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal 'ihni. Masyaallah ya Allah. Dalam ilmu tajwid ada malfuz ikhfa, cuman orang kampung Iwul ribet, mampus lu. Nah, bahasanya tuh begitu, bahasa Betawinya tuh. Jadi menghadap Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa Kenapa saya bilang sholat itu belajar mati? Ini wajah tuh menghadap Allah. Artinya nanti sebelum kita mati meninggal dunia menghadap Allah, kita sudah belajar menghadap Allah. Ketika ini wajah tuh menghadapmu ya Allah. Nanti ketika meninggal dunia kita berharap dosa-dosa kita sudah dihapus oleh Allah Subhanahu. Sama Bu, sama-sama dipanggil Pak. Hayya 'alas shalah, panggilan sholat. Nih ada 4 panggilan Pak. Yang pertama panggilan sholat. Bu, ibu datang kemari bukan dipanggil ustazah, emang Allah manggil ibu. Ibu datang, bapak datang kemari bukan karena saya, emang Allah panggil kemari. Sebab kenapa Pak? Orang yang masuk ke masjid, orang yang ibadah sholat, emang hakikatnya dipanggil Allah. Ini ada toa di atas Bu, ada toa. Toanya menghadap rumahnya. Menghadap rumahnya itu kedengeran azan. Kalau kagak dipanggil, kagak bisa Bu ke masjid. Betul nggak Bu? Pengajian dekat rumahnya, emang kagak dipanggil sama pengajian, berat ke masjid jalan pengajian. Betul nggak Bu? Ngajinya apa? Ngajinya pembukaan dateng, tengah-tengah kagak dateng, lama kagak dateng, penutupan dah lumayan kayak gendang, luarnya ada, sampingnya ada, tengahnya kosong, lumayan. Emang ada orang gak dipanggil ke masjid Bu, jangan heran kalau orang gak ke masjid, emang kagak dipanggil masjid. Sebab ada orang yang kagak ke masjid, macam-macam Allah manggil tuh orang ke masjid. Ada panggilan seminggu sekali tuh orang datang ke masjid seminggu sekali. Sholat Jumat, betul Bu? Ada orang datang ke masjid sebulan sekali. Ada orang datang ke masjid setahun 2 kali. Ada orang kagak ke masjid, datang ke masjid udah rapi, posisinya depan imam bukan di belakang imam. Apa Ibu? Mati.
emang dipanggil. Tuh yang pertama panggilan sholat. Ibu bisa sholat, hakikatnya Allah panggil. Ibu bisa sholat, bisa ibadah, hakikatnya emang dipanggil oleh Allah. Yang pertama panggilan sholat, yang kedua panggilan umrah, yang ketiga panggilan haji, yang keempat panggilan yang kagak balik-balik. Sama mati juga. Panggilan sholat, panggilan haji, panggilan umroh. Masya Allah Bu, orang berangkat haji bukan karena uang. Orang bisa berangkat haji bukan karena duit. Tetangga saya di jalan raya Bu, di jalan raya dekat rumah saya ada tukang sayur. Tukang sayur Bu, Masya Allah setiap subuh beresin sayuran dia berangkat. Tapi emang dia yakin berangkat setiap beresin sayuran labbaik Allahumma labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dia baca talbiyah subhanallah Bu, jam 5:30 lagi dorong sayur ditabrak mobil Mercy. Ditabrak mobil Mercy, kakinya patah, dianterin ke rumah sakit, anaknya banyak sampai 7. Ditanya, ini yang tanggung jawab, yang nabrak ini tanggung jawab. Ternyata orang kaya. Bu, Bapak, apa yang Bapak belum kesampaian? Saya pengen berangkat haji, diberangkatin ONH plus 140 juta gara-gara ditabrak berangkat haji. Ibu besok subuh ya, subuh jalannya jangan ke pinggir, ke tengah. Kali aja ada yang nabrak. Angkot nombok Ibu. Tuh Allah kalau panggil Bu, ada panggilan haji emang dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh Allahu Akbar. Sebentar lagi kita Pak, ini ternyata ada nasihat bagi kita. Allahu Akbar. Hidup di dunia itu ternyata dari pala sampai perut Bu. Orang hidup, Ibu bisa datang kemari itu karena nyambung dari pala sampai perut. Kenapa? Orang kalau kaki kanannya buntung, kaki kirinya buntung masih bisa hidup. Betul Ibu? Tangan kanannya buntung, kirinya buntung, orang masih bisa hidup. Saya mau tanya, kalau palanya buntung hidup kagak Bu? Memedi. Jadi hidup itu dari pala sampai sini. Allahu Akbar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, pala inilah simbol kehidupan. Ibu ke kelurahan, Ibu kecamatan bikin KTP, yang dipoto apa Bu? Pala. Yang dipoto pala, kagak ada. Pas ini KTP siapa? Itu KTP saya Pak. Itu apanya Bu? Ini dengkul saya Pak. Agak ada orang yang dipoto dengkul. Ada nasihat lagi dari pala Pak. Subhanallah Bu, ini pala kita luar biasa. Kenapa luar biasa? Ibu punya rambut, punya alis. Ibu punya rambut, punya bulu mata. Sama-sama rambut, tapi panjangnya kagak sama. Bayangin Bu, kalau Ibu punya alis, ibunya bulu mata, sama kayak rambut, ribet. Assalamualaikum, assalamualaikum, ribet Ibu biar sini. Mohon maaf, bukan jorok Ibu, ini punya Ibu kan hidung ada bulunya tuh. Nggak kebayang kalau bulu hidung sama pala, makan masuk semua Bu. Masya Allah, Allah Maha Adil, Maha Kuasa. Bu, ini kan tulang Bu ya, tulang. Sengaja Bu, tulang kita agak ringan tuh, agak mengok-mengok sedikit. Kenapa? Biar cium sama suami Ibu ini nanti nggak bletak. Tuh. Lihat kuping Ibu, Allah Subhanahu wa ta'ala ini sama-sama tulang, sikut tulang, kuping ini tulang Bu. Tapi Allah Maha Adil, tulangnya tulang lunak. Nggak kebayang kalau kuping sama kayak dengkul nih Bu. Kalau kuping tulangnya sama kayak sikut, Ibu pakai helm bletak. Helmnya nyangkut. Kenapa nyangkut? Ini ada kuping. Akhirnya helmnya dibolongin, pas hujan banjir Ibu. Allah Maha Kuasa. Dari kuping kita aja ada nasihat. Masya Allah. Allahu Akbar. Sebentar lagi kita mati. Habis takbiratul ihram kita baca Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Itu Bu, ihdinas siratal mustaqim, itu kita minta jalan yang lurus. Lurus apanya? Lurus jalannya. Lurus apanya? Lurus bener ibadahnya. Bener apanya? Bener jadi suami, bener jadi istri, bener jadi suami. Nih saya kasih buat ilmu buat ibu, biar suami ibu makin sayang, suami ibu makin cinta. Ada ilmunya Bu. Mau saya kasih ilmu kagak Bu? Oh sampai Bapak-bapak pura-pura budek ya Pak ya. Ini buat ibu-ibu aja. Mana ilmunya, caranya Bu? Nanti pulang dari sini agak malaman, cari suami ibu, ajak ke kamar. Ajak ke kamar, kecup kening suami ibu, bacain sholawat 1255. Ya Allah, ini tadi siang Isra Mi'raj kesambet setan rawa mana? Tumben-tumbenan yang baca sholawat, jangan-jangan mati besok kali Maya. Masya Allah. Biar lurus apa? Biar benar anak kita sholatnya, biar benar nih anak kita, keluarga kita, biar benar ibu didik anak. Sebab ibu, anak ibu pinter atau enggak pinter tergantung ibunya. Tadi saya lihatin Bu, semua kullu mauludin yuladu alal fitrah, anak ibu semuanya pinter, anak ibu enggak ada yang oon, semuanya pinter. Amin apa Ibu? Kenapa saya bilang pinter? Cuman orang tuanya yang kadang-kadang salah ngucap. Apa salah ngucap? Ibu perhatiin, ada anak ibu tuh kagak enak diem. Kalau bahasa bilang semreketan. Ibunya lagi ngaji, dia minta balon, boleh minta balon, dia jalan. Apa ibunya kagak tahu itu anak pinter? Akhirnya ibunya kesel, dasar anak setan. Begitu kan ada? Bener Pak. Anak sendiri dibilang setan, namanya gerandung. Nih Bu, bener gak nih biar kita siratal mustaqim? Saya sebagai ibu bener nggak ngedidik anak? Nih perhatiin Bu, ada anak ibu duduknya lihat yang TK, yang TPA, anak ibu duduknya di depan, diem aja Bu. Tuh ada anak kita tuh yang kecil di depan, tadi diem nyatin saya aja Bu, diem. Kata temennya, itu bocah diem aja, oon kali ya. Anak ibu yang diem aja itu Bu lagi memperhatikan berapa jarak papan tulis dan ibu guru. Itu anak calon arsitek. Tuh. Arsitek mah nggak banyak omong, digambar jadi mall. Mall Ibu ya. Digambar jadi mall, digambar jadi hotel, digambar di jembatan. Itu kerjaan arsitek, nggak banyak omong. Ada lagi Bu, anak duduknya di tengah, kagak enak diem. Apa aja ditendangin, pot ditendangin, tas temennya ditendangin, bangku ditendang-tendangin, apa aja ditendangin. Anak ibu nakal? Enggak. Anak ibu yang nggak enak diem, apa aja ditendangin. Itu calon pemain sepak bola. Gantiin Lionel Messi. Ada lagi Bu, duduknya di belakang. Oh, duduk di belakang, dia lagi ngobrol-ngobrol. Yang di belakang tuh Bu, guru ngomong 1, tuh anak ngomong 3. Guru ngomong 3, tuh anak ngomong 9. Ini bocah nakal kan kali ya? Enggak, anak ibu yang ngomong mulu di belakang itu bocah pinter, bocah jenius, calon ahli hukum. Gantiin Ruhut Sitompul. Sitompul, Situmorang, Simorangking. Jadi kullu mauludin yuladu al fitrah. Ya Allah, biar bener. Biar benar suami saya rezekinya ya Allah tunggu. Biar benar suami saya rezekinya ya Allah. Saya banyak utang, saya banyak masalah. Biar benar keluarga saya ya Allah. Ihdinas siratal. Biar benar ibadahnya Bu. Kalau ibadah benar, sujudnya benar, nggak bakalan susah, enggak. Ibu Allah yang ngasih masalah, Allah yang ngasih penyakit, Allah yang berikan solusi. Kalau ibadahnya benar, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki seret, rezeki mampet. Bu, benerin ibadah insya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
habis baca Al-Fatihah sunnah baca surah. Betul Ibu? Baca surah. Saya yakin Ibu baca Fatihah habis sholat nih, habis baca Fatihah, saya yakin Ibu bacaannya trikul. Langganan Ibu trikul, tiga kul, kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Itu aja diganti. Betul nggak Ibu? Ibu mah kalau sholat sendiri pasti itu trikul, kalau nggak nambah porkul, kuliah. Ganti Ibu, jangan trikul mulu, jangan. Makanya Ibu kalau sholat Allahu akbar ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Malaikat di belakang, ya paling juga kulhu. Ganti surahnya, jangan kulhu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu akbar. Boleh nggak Bu? Boleh. Siapa yang nggak bilang? Subhanallah Bu, orang baca Quran ada 4 tingkatan. Nih Bu, baca Quran ada 4 tingkatan. Waman qara'al Qur'ana bila wudu'in bikulli harfin asru amsalihah. Barang siapa baca Quran tidak punya wudu. Emang boleh baca Quran nggak punya wudu? Ibu tahlilan nggak pakai wudu, nggak nyentuh Quran, baca qul huwallahu ahad, Allahu samad atau alif lam mim. Waman qara'al Qur'ana bila wuduin, orang yang baca Quran nggak pakai wudu, bikulli harfin asru amsalihah, pahalanya 1 huruf. Jadi Ibu boleh sambil nyapu baca Quran boleh, tapi nggak pegang Quran. Apa? Yasin, 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 Yasin. Tukang sayur lewat ngapa po? Namanya Bang Yasin. Ibu boleh sambil masak. Ibu sambil masak baca apa? Yasin, 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 Yasin. Kebanyakan garam Bu. Boleh baca. Kagak pakai huruf, nggak pakai wudu, 1 huruf pahalanya 10. Yasin berarti 2. Waman qara'al Qur'ana biwudu'in, barang siapa baca Quran pakai wudu, bikulli harfin khamsah wa isrin, 1 huruf pahalanya 25 kalau pakai wudu. Yasin kalau pakai wudu 25 kali 2 50. Waman qara'al Qur'ana fi sholati la yastati bil qiyam bikulli harfin khamsin, barang siapa baca Quran dalam keadaan sholat tapi nggak bisa berdiri, dia rebahan karena dalam sakit, bikulli harfin khamsin, 1 huruf pahalanya 50. Masya Allah. Paling tinggi nomor 4. Waman qara'al Qur'ana fi sholati bil qiyam bikulli harfin mi'ah, barang siapa baca Quran dalam keadaan sholat dia berdiri, 1 huruf pahalanya 100. Masya. Tadi kan Yasin berarti ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu akbar berarti 200. Ustaz saya mah Yasin udah bosan, ganti Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Allahu akbar. Boleh. Boleh Ibu, boleh. Ustaz Yasin udah bosan, Toha udah bosan, ganti Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain. Boleh. Ustaz saya udah bosan, ganti lagi idza waqa'atil waqi'ah. Allahu akbar. Ada yang kagak boleh? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif ba ta sa jim ha ho. Itu kelas 1 ya Bu ya. Tuh, jadi kita baca Fatihah, Ibu baca Fatihah. Kenapa? Habis baca Fatihah kita baca surah. Makanya mohon maaf Bu, kemarin kan rame tuh Ahok menghina Quran. Betul Ibu ya? Surah Al-Maidah 51. Mohon maaf Pak, kalau kita ngaca sama diri kita sendiri nih yang hina Quran. Mohon maaf Bu. Kenapa hina Quran? Berapa kali Quran itu dipegang sama kita sehari? Betul Ibu? Qurannya ada di lemari, kita kagak baca. Betul nggak Bu?
Kita sendiri nih umat Islam ngaca sama diri kita, kita yang ngeremehin Quran, jarang baca Quran. Ya Allah, kita Ustadz saya nggak bisa baca Quran, Bu, mohon maaf. Kalau ibu nggak bisa baca Quran, tuh Quran habis sholat pegang aja, liatin. Ibu lagi megang Quran, anak ibu lewat, ya Allah, ibu saya rajin banget baca Quran, padahal mah kagak bisa. Anak ibu balik lagi dari dapur ke depan, dilihat megang Qurannya salah, terbalik. Kata anak ibu, ya Allah saya bangga punya ibu saya, Qurannya terbalik masih bisa baca. Anak ibu yang kedua ke dapur lagi, ibu sambil lagi nangis. Kenapa? Nangis emang kagak bisa. Anak yang kedua bilang, Masya Allah, ibu saya terharu baca Quran sambil nangis. Pegang aja ibu baca Quran. Ngeliat Quran aja dapat rahmat. Antar keselak ibu. Saya minum dulu kali ibu ya. Udah kali ya bu ya. Udah jam 12 ini. Oh belum. Iya ibu. Saya setengah 12 aja selesai ibu ya. Karena sudah ada acara lagi di Bekasi. Sebenarnya acaranya jam 1, saya bilang nggak mungkin kekejar karena macet ke Bekasi, akhirnya diundur sampai asar. Tadi saya juga nyampe kembali tidur di rumah Ustadz Helmi karena semalam pulang jam 1 subuhnya saya ceramah di Taman Mini. Tadi habis subuh saya langsung kemari. Alhamdulillah sehat walafiat ya Bu ya. Biar apa semuanya kita nanti di sini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai mana tadi Bu? Nangis Quran, Quran ditangisin. Itu sendiri Qurannya ditangisin Bu ya. Habis baca surah kita Allahu Akbar, ruku. Bacanya apa Bu? Subhana rabbiyal azim. Kita malu sama Allah, ngadep Allah, banyak dosa, banyak salah, muka kita ditaruh mana? Malu sama Allah Bu, kita ruku. Subhana rabbiyal azimi. Ya Allah, maha suci Engkau ya Allah. Ya, ini sholat tapi dosa bulu ya Allah. Kita malu sama Allah, kita malu. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ini ternyata Bu, kalau bongnya begini, ruku ini posisi hewan vertebrata. Apa hewan vertebrata? Maka dalam Al-Quran ada surah Al-An'am, ulaika hum kal an'am, manusia kadang-kadang seperti binatang. Kenapa kita seperti binatang? Kita malu tingkah laku kita seperti bukan manusia. Kita sholat tapi tingkah laku kita enggak kayak manusia. Coba lihatin Bu, makanya manusia itu al-insan al-hayawanun nati. Manusia adalah hewan yang pandai bicara. Coba Ibu lihatin. Hewan ada namanya herbivora, makan rumput dimakan. Kambing Bu, makannya rumput. Yang lain gak dimakan. Di samping ada ayam goreng, sebelahnya rumput. Kira-kira kambing milih mana Bu? Rumput. Ada hewan karnivora, makan daging dimakan, rumput nggak dimakan. Manusia lebih dari itu, daging dimakan, rumput dimakan. Genjer, kangkung, bayam, daun singkong, daun mengkudu, daun paya, eceng gondok. Eceng gondok enggak. Sampai Nabi pernah berpesan kepada sahabat, ada sahabat ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah, nasihatin saya. Nih sahabat minta nasihatin. Apa sabda Nabi? La tagdob, jangan marah. La tagdob, jangan ngambek. La tagdob, jangan purik, jangan marah, jangan ngambek. Pesan Nabi jangan marah, itu doang sama sahabat. Dikaji hadis ini ternyata orang kalau lagi marah sifat manusianya hilang, yang ada sifat kebinatangan. Betul Ibu? Ibu kalau lagi kesel sama suami pasti keluarnya bahasa Ragunan. Wah, berantem kunyuk lu, begitu kadang-kadang Bu. Suami sendiri dibilang kunyuk, semalam tidur sama siapa Bu? Nih Pak Ibu, ada mobil
Ada mobil sama motor jalan sama-sama ngebut, tabrakan, mobilnya rusak, motornya rusak. Yang punya motor marah, yang punya mobil marah. Pasti yang keluar bahasa binatang. Apa yang kata naik motor? Ini contoh ibu ya. Apa yang kata naik motor? Anjing lu. Apa yang kata naik babi? Naik babi dah. Apa yang kata naik mobil? Babi lu. Di belakang tuh ada yang ngeliatin. Ya Allah, babi mancing lagi berantem. Kagak pernah saya dengar Pak, ibu berantem sama suami marah. Apa kata ibu? Dasar suami soleh. Kata lakinya, dasar istri soleha. Ada nggak kira-kira begitu Bu? Besok Bu kalau berantem begitu ya, sambil megang sapu, dasar suami soleh begitu Bu. Insya Allah dikasih cepet Ibu. Ini nih kita nih ya Allah, malu sifat kebinatangan kita. Ada dalam diri kita sifat kebinatangan. Kenapa Ibu? Subhanallah. Gara-gara warisan orang bisa bunuh-bunuhan, betul Bu? Gara-gara saudara, gara-gara tanah orang bisa gelap mata, lebih sadis daripada sifat kebinatangan. Sebuas-buasnya harimau tuh, harimau nggak ngemakan anak, nggak ngebunuh saudaranya, tapi manusia melebihi daripada binatang. Malu. Subhana rabbiyal azimi. Sami Allahu liman. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Rabbana lakal hamd, segala puji milikmu ya Allah, penuh langit dan bumi. Pujianmu begitu banyak, nikmatmu begitu banyak engkau berikan kepadaku, sedangkan dosaku semakin bertambah dan bertambah. Kita sami Allah liman hamidah. Habis sami Allah liman hamidah kita apa sujud? Mapu pantat kita di atas, pala kita di bawah. Bacanya apa? Subhana rabbiyal. Subhana rabbiyal a'la. Malu kita sama Allah. Makin malu ternyata. Tadi saya sampaikan, ngaji rajin, dosa makin rajin makin banyak. Malu kita mau baru dabu, karena kita udah nyungsum pala kita ke bawah, baru kita minta. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Minta 8 Bu. Allahu Akbar. Kita habis sujud malu langsung minta 8. Apa situ? Rabbighfirli, ampunin saya ya Allah. Rabbighfirli, ampunin saya tukang dosa, saya suka ngomongin orang. Saya ya Allah yang banyak dosa, banyak salah. Rabbighfirli, ampunin saya. Warhamni, sayangin saya ya Allah. Anak saya sayangin ya Allah. Sayangin keluarga saya ya Allah. Anak saya ya Allah harus lebih pintar daripada orang tuanya. Warhamni, sayangin. Wajburni bukan kecebur. Wajburni ya Allah, cukupkan kebutuhan saya. Kebutuhan saya banyak ya Allah. Utang panci belum lunas, utang termos belum lunas, kerudungan mau saja belum lunas, seragam belum lunas ya Allah, cukupin ya Allah. Motor saya belum lunas. Wajburni, cukupin kebutuhan ya Allah. Anak saya yang baru lulus ya Allah, hari ini mau masuk pesantren, biar cukup. Wajburni, cukupin rezekinya ya Allah. Habis lunas motor saya mau ngambil mobil ya Allah, biar cukup angsurannya. Wajburni, cukupin ya Allah. Rumah saya biar dicakepin ya Allah, pengen juga nambah lagi ya Allah, bikin kontrakan ya Allah. Habis bikin kontrakan beli tanah lagi. Wajburni, cukupin. Betul nggak Bu? Cukupin. Wajburni, sebentar lagi munggah ya Allah, munggahan, belum ngasih mertua, belum ngasih saudara ya Allah. Wajburni, cukupin ya Allah. Saya lihat di TV udah ada iklan sirup marjan. Saya tahu ya Allah kalau udah ada iklan sirup marjan, puasa mau datang sebentar lagi ya Allah. Puasa makan 2 kali, maghrib sama sahur, duitnya banyak banget. Betul nggak Bu? Makannya 2 kali, banyak banget keluar duit Bu. Ya Allah, habis puasa ya Allah, pertengahan puasa udah puasa, ibadah konsentrasi, ibadah udah menurun, mikirin baju anak, akar kelapa, rengginang. Wajburni biar cukup rezeki.
Puasanya udah kagak fokusnya konsentrasi, datang lebaran, ibu udah pertengahan hari lebaran, malah makin puyeng. Baju anak belum kebeli, baju anak yang pertama belum kebeli, rok belum kebeli, akhirnya apa, ibu ada puyeng, terawihnya berjebol. Wajib burni cukupi. Ya Allah, lebaran duit kagak cukup, ada merek kongguan dalamnya rengginang, luarnya mah kongguan, dalamnya rengginang akar kelapa. Padahal saya nipu orang, banyak dosa nipu orang ibu ya. Luarnya mah kongguan, dalamnya akar kelapa. Besok tulisin bu, maaf isinya akar kelapa, Anda tidak tertipu. Nipu orang. Wajib nipu biar cukup dah rezeki kita, amin ya robbal. Udah buah saya udah 45 menit ibu ya, udah 45 menit, jadi saya juga harus bagi-bagi waktu ya bu ya. Habis itu baru kita at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Kita baru tuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kita beruntung ibu ada di Parung, ada di Indonesia. Kenapa? Ulama kita cerdas, jenius. Kenapa? Kita ini ulama kita sholatnya bagus, rapi. Kenapa rapi bu? Saya baru pulang umroh, negara-negara lain tuh bu kurang apik. Ada yang orang Burma, orang Afrika lagi sholat nih bu, ibu tahu dia mah nggak angkat tangan, ya nggak apa-apa kan sunnah. Allahu Akbar ghairil maghdubi alaihim. Handphonenya punya tilulit. Itu handphone diambil bu, handphone diambil, dibuka, dibaca SMS. La ilaha illallah. Mah kalau kita mah kan kagak begitu bu ya. Ya Allah, orang jadi saya kagak konsentrasi. Nggak, orang sholat baca SMS. Kita maafi ulama kita, alhamdulillah. Makanya beruntung kita, alhamdulillah Indonesia ini jaga bu ya kesatuan bangsa Indonesia, amin ya robbal. Baca Fatihah. Tadi emang banyak kebutuhan kita ya bu ya, banyak kebutuhan kita. Ini udah masuk Roah, ini bulan Roah. Bulan Roah ini asalnya bulan Sya'ban. Orang kita, ulama kita ngajarin kalau mau puasa itu doain roah itu asalnya ruhun, rohani, arwahun, disingkat sama orang kampung iul roahan. Itu bahasa Arab. Doain bu orang tua kita, ini kita, saudara kita yang sudah meninggal dunia, dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sehat, bentar lagi puasa, jaga kesehatan kita. Saudara-saudara kita ada yang sakit, ya Allah angkat penyakitnya, dijauhkan dari segala bala dan musibah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirukum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.